Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian, mari kita ungkapkan rasa syukur untuk kebersamaan yang masih bisa kita jalin dalam suasana belajar, meningkatkan kemampuan memahami literasi, memahami teks-teks berbahasa Arab. Kesempatan ini sudah selayaknya kita manfaatkan supaya hasilnya maksimal. Dengan cara apa? Tentu ya, dengan cara mengembangkan pemahaman, kemampuan, keterampilan yang sudah kita miliki dengan mengikuti bersama serangkaian latihan yang sudah disiapkan pada buku yang kita kaji. Selanjutnya, mari Bapak sekalian kita sampaikan, kita ekspresikan, ungkapkan tanda cinta kita kepada beliau yang menjadi suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat, serta seluruh umat yang setia menyebarkan agama ini sehingga sampai juga ke Nusantara, sampai juga ke keluarga dan diri kita menjadi bagian dari umat yang memilih untuk dibimbing menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pada kesempatan ini baik Ibu Bapak yang bisa langsung bergabung dengan kita di ruang virtual Zoom, atau Ibu Bapak sekalian yang nanti akan menyusul mengikuti pembelajaran ini melalui rekaman yang disiapkan. Mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian latihan bagian hamzah yang sudah selesai setengah. Ya, kita lanjutkan dengan basmalah dan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gas aja langsung karena ini masih Ya. sama ya langkah-langkah dengan kegiatan yang sudah kita lakukan pada kajian kita sebelumnya. Nah, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Ya, misalnya nomor 6 nanti kita minta Pak Bambang yang mengawali, kemudian nomor 7 nanti Bu Dian, nomor 8 nanti Pak Akfib, nomor 9 nanti Bu Yana, nomor 10 Bu Yayah. Ya, sementara Bu Yuni karena ada 2 Yuni, saya bingung memilih yang mana. Eh, Sehingga nanti biar Bu Yuni aja yang memilih mau nomor berapa ya. Itu. Ada Yuni yang buka kamera dan ada Bu Yuni yang tutup kamera. Jadi yang mana saja nanti silahkan memilih nomor berapa. Itu bagusnya sih semua kan, semua diikuti dalam rangkaian ini. Itu rencana kita, Ibu Bapak sekalian. Kita semua nanti akan kita dengarkan apa kalimat yang sudah dikreasikan, apa kalimat yang sudah dikreasikan, yang sudah disiapkan untuk latihan kita yang ada ya nomor Hamzah. Mari Ibu-ibu Bapak sekalian, dipersilahkan nomor 6 diawali oleh Pak Bambang, kemudian nanti diikuti oleh Ibu Bapak yang lainnya. Siapa guru? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana
Ana, gitu ya. Lupa lagi guru. Ana ajibu an ro'aita tilmidu bil lugoti Arabia. Iya, baik. Apa idenya, Pak? Saya senang melihat para pelajar berbahasa Arab. Iya. Saya senang melihat. Melihat siapa, Pak? Para pelajar, Hmm. murid-murid berbahasa Arab. Mm-mm. Oke, bagus ya idenya. Saya juga senang ya kalau ada ya. Dan siapa para pelajarnya, murid-muridnya? Ibu-ibu, bapak dulunya waktu belajar. Saya nggak tahu nasib ibu bapak sekalian sekarang masih pakai bahasa Arab apa enggak dalam percakapan-percakapan, dalam diskusi-diskusi, dalam tanya jawab di kelas. Saya tidak tahu ya karena sudah lama kita nggak bersama. Dan kita nanti akan bernostalgia ya ketika materi kita sudah tuh. Mungkin kita bisa coba ya di buku 3 dipercepat ya. Ini kalau di buku 2 belum ya, untuk buku 2 ini belum. Karena beberapa konsep-konsep dasar itu masih tercampur ya, masih tercampur dengan pemahaman bawaan pribadi, bawaan pribadi sehingga kadang-kadang karena bawaan pribadi itu lebih lekat di hati, agak susah untuk mengganti, sehingga kita yang harus bersabar untuk mendapatkan giliran ya pemahaman ini masuk ke dalam hati dan pikiran ibu bapak sekalian. Baik, mari kita amati ya Pak Bambang. Coba tadi saya mendengar ya Pak Bambang mengatakan para murid gitu misalnya ya Pak ya. Boleh diceritakan, dikasih tahu aja Pak. Ada ungkapan para murid itu lahir dari pemahaman yang mana, Pak Bambang? Tilmizu, tilmizu, Iya. tilmizu. Heeh. Ada apa di Ini balik atil mizu sehingga ada paraknya? bukan jamak Bu Guru ya. Ya, betul. Atil mizu bukan jamak, namun Pak Bambang memunculkan ada paraknya sehingga kita tertarik ya. Tuh, apa Iya. yang terjadi, apa yang Pak Bambang ketahui, kami tidak tahu, yaitu ketika kita lihat itu bukan jamak, tapi Pak Bambang ada paraknya kan. Jadi kepo kita tuh sama Pak Bambang tuh. Kita jadi kepo, ada apa di balik paranya Pak Bambang itu. Iya, harusnya pelajar Bu Guru ya. Tapi tadi Pak Bambang memang Salam. mengatakan para itu karena menduga itu adalah itu ya, jamak ya. Apa karena enak Iya, aja gitu? Bang Guru. Hah? Kelihatannya enak aja Bu Guru. Oh enak aja, oke oke kalau Padahal gitu. Aman-aman posisinya nggak apa-apa. Baik, sekarang coba dicermati lebih lanjut Pak Bambang ya. Kata yang bermakna murid itu kan spesial di situ ya. Ya. Spesialnya bagaimana? ya Bu Kata Guru. yang lain tidak diberi tanda baca akhir. Tapi kalau untuk kata yang bermakna murid spesial dikasih itu ya. Dikasih tanda Disakal. terakhirnya ya, tanda baris terakhirnya itu apa namanya? Rof Disakal. Doma domah Bu Guru. apa fathah apa kasrah Pak Bambang? U. Yang mana ini? Rumah U. Doma Bu Halo, Guru di sini. Ya udah domah ya lagi baik. Jadi lagi kira-kira gitu ya, Zoom dah. kira-kira itu apa yang ada, apa yang ingin dijaga oleh penyusun soal latihan ini sehingga perlu ya. Bentar kelihatannya ada yang panggilan Rizky yang belum diangkat ya. Hmm. Hmm. Ya, oke, boleh Pak Bambang di
Aktifkan dulu mikrofonnya. Minta tolong Pak Bambang diaktifkan dulu mikrofonnya. Pak Bambang? Iya, iya, Bu Guru. Iya, baik. Tahu kan apa Pak Bambang yang terpahami gitu? Sehingga kayaknya ada misi tertentu itu misi khusus tuh. Penulis soal khusus untuk kata atilmis dikasih domah. Apa Pak Bambang yang Bapak pahami? Kata yang berbaris akhir domah kemungkinan besar posisinya sebagai apa? Sebagai fa'il, Bu Guru. Boleh Atau, tidak bercabang jawabannya ya, karena saya tanyakan satu ya. Karena saya menanyakan satu kata saja. Boleh, Pak Bambang, dijawab dengan satu jabatan saja, dengan satu posisi saja. sebagai fa'il, Bu Guru. Iya, bagus ya. Ilmi. Itu diduga bahwa kalau dia domah akhirnya, posisinya di dalam kalimat itu sebagai fa'il, begitu ya? Iya, Bu Guru. Baik. Apakah pemahaman tadi ya tanda domah yang menunjukkan itu fa'il sudah diadopsi di dalam mengerjakan latihan nomor 6 itu Pak Bambang? Oh. Sudah apa belum? Belum apa sudah? Belum, Bu Guru. Oh, Belum, Bu Guru. belum. Kalau begitu kembali lagi ya, Catat. kembali lagi. Kita lewatkan ini nanti Bapak ubah dulu supaya ilmu tadi gitu ya. Supaya ilmu tadi Ibu Bapak ya, Pak Bambang terutama supaya ilmu tadi dipraktikkan. Sayang ya. Sayang sudah punya ilmu bahwa kalau domah fa'il tidak dipraktikkan. Baik, kita itu ya izin Bapak sekalian kita lewatkan dulu Pak Bambang karena beliau menginformasikan belum itu ya belum, maka kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nomor 7, siapa yang terpilih? Nomor 7 tadi untuk mengawali diskusi kita terkait dengan nomor 7 siapa? Pak Guru. Iya, dipersilakan Bu Dian nomor 7 ya. Hadihil bintu turidu an tamtahas saburo Iya, saburota. iya, silakan Ibu berikutnya. Bagaimana Pak Guru? Dilanjutkan. Nomor 8 maksudnya. Bukan, kita lanjutkan membahas nomor 7. Oh, Apa idenya, Bu? anak perempuan itu ingin menghapus papan tulis. Iya, bagus. Yang bermana ingin mana, Ibu? Turidu. Iya, silakan. Dibaca lengkap. Hadihil bintu turidu antam sahas saburota. Iya, bagus. Oke. Sekarang ditingkatkan levelnya, Bu. Ditingkatkan levelnya sedikit. Yaitu dengan cara tidak memanjangkan bunyi akhir kata, kecuali kalau memang harus panjang. Hadihil bintu turidu antam sahas saburota. Iya, oke, bagus ya. Gitu. As-saburota pertimbangannya apa? Bukan as-saburotu, bukan as-saburoti. Dia mansub. Mansub karena Tamsah. faktor apa? Tamsah. Sebagai apa dia? Oh iya.
Dia mudhof ilaih ya. Mm-mm. Apakah Tapi sinkron Ibu bentar dulu. berkata dia mansub tapi dia mudhof ilaih? Apa sinkron Dulu. di dalam ilmu Ibu? Saya cuma tamsaha. Ini kan di depannya tamsahas saburata. Dia mansub dia. Karena di depannya ada an. Baik. Jadi as-saburata mansub karena di depannya ada an, begitu? Iya, iya, an Bagus. di depannya kan Coba dilihat sebagai lagi, mudhof. Bu. Apakah an itu terletak di depan tamsah apa diletak di depan as-saburah? Di depan di depan tamsaha. Nah, kalau gitu jangan direbut. Nanti berantem itu antara tamsah dengan as-saburah. Punya gua kata tamsah, enggak punya gua kata saburah. Merasa dia itu. Jadi kayak anak saya tuh si Ahmad sama Kania itu. Coba cari yang alasan yang Mansub tidak dia diperdebatkan, diperselisihkan. sebagai mansub Pak Guru sebagai Ya, mansub. sebagai apa? Mansub dia Iya, sebagai objek apa dia? objek Posisinya apa sebagai sehingga dia objek mansub? sebagai objek. Iya, bagus. Dalam bahasa Arab? Maf'ul bih. Iya, bagus. Ada apa, Bu Yaya? Tapi ya kan nggak kedengeran. Iya nggak kedengeran. Yang nomor berapa? Nomor berapa Bang? Baik, kita lanjutkan ya, Bu Dian tadi. Ya. Bahwa pertama, prediksi Ibu bahwa as-saburata itu mansub karena ada an di depannya itu berlebihan. Iya, Karena sudah meloncati satu kata. tamsaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi sempat diduga as-saburah adalah mudhaf ilaih, jauh juga. Salah. Karena mudhaf ilaih itu mudhafnya berupa isim. Isim. Ya, mudah-mudahan Ibu dengan segera menyadari bahwa tamsaha itu bukan isim sehingga tidak Tapi mungkin fi'il. menjadi mudhaf. Iya. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya ya. Titik-titik itu diisi dengan apa, Ibu? Turidu. Iya. Sebagai apa dia di situ? Turidu dia sebagai apa namanya tuh fa'il ya. Yakin dengan jawaban itu atau asal terpikir lalu Ibu ucapkan karena tidak enak kalau tidak menjawab saya? Turidu sebagai fa'ilnya domir. Ya. Ada Ibu aneh-aneh aja fa'ilnya domir itu gimana? Pak Guru, Ibu dapat istilah. ada tamu. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Nomor 8, dipersilakan siapa yang mendapatkan giliran nomor 8. Halo, Guru. Ya, dipersilakan Pak Afif. Umi turidu an ajtahida fil dars. Iya, bagus. Boleh ditingkatkan levelnya supaya tidak perlu dibahas soal Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, Pak Aji. Oh, Umi turidu an ajtahida fil dars. Oke, bagus. Boleh ditingkatkan levelnya lagi. Kalau bertasdid silahkan ditasdidkan. Kalau tidak bertasdid silahkan datar biasa saja. Umi turidu an ajtahida
Fidarsi. Oke, baik. Coba ikuti ya. Ummi. Ummi. Nah, iya itu mimnya jadinya bertasdid. Ya, bukan umi. Nah, Dan ummi. iya, ummi. Ummi. Nah, iya, Ummi. Turidu an ajtahida fidarsi. iya, bagus. Apa idenya, Pak Haji? Ibu ingin eh, ibu ingin ibu ingin saya rajin dalam pelajaran. Iya, bagus. Ibunya siapa yang punya kepinginan baik begitu? Ibu saya Oh, ibu saya. Tuh. Ibu saya masih ada, Pak Haji. sudah. Kita doakan beliau ya. Beliau bahagia di tempatnya karena punya anak solih yang pantang menyerah, sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Sehingga tadi Al-Syamsiyah, Al-Qamariyahnya bisa diperbaiki, yang bertasdid dan bukan juga bisa ditingkatkan. Oke, baik. Tuh. Mari kita lanjutkan ya. Tuh. Pak Haji masih ingat Ya. jenis kalimat dalam bahasa Arab ada berapa? Jenis kalimat mubtada khobar fi'il. Iya, baik. Ya, Ibu, Bapak yang lain, apakah kita pernah belajar jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab? Ismiyah dan fi'liyah. Iya, oke, bagus. Yang tadi Pak Haji sebut mula-mula itu, Pak Haji mengatakan ismiyah atau fi'liyah? Di saya tuh terdengarnya beda gitu, bukan ismiyah, bukan fi'liyah. Ada berapa jadinya? Ada dua. Iya, apa itu? Ismiyah jumlah fi'liyah. Nah, ini juga nih, biar ada tasdidnya. Ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Iya, baik. Apa beda antara keduanya, Pak Haji? Kalau ismiyah didahului oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il. Iya, bagus. Itu hasil kesimpulan Pak Haji atau Pak Haji mengikuti kata guru? Kesimpulan sendiri. Iya, nanti untuk peningkatan sebaiknya diubah. Diubah ya. Nah, coba amati sekarang nomor 4. Kalau Pak Haji, ya, coba ya, lihat ya, nomor 4 ya, nomor 4 ya. Kalau Pak Haji pakai ilmu Pak Haji, nomor 4 itu masuk ke dalam jumlah yang mana? Ismiyah. Apakah hal itu isim? Iya. Hal tanpa pertanyaan. Bukan isim hal. Nah, yang kayak begitu tuh. Jadi kadang-kadang menjadi problem ya secara teknis kalau Pak Haji berkesimpulan demikian. Walaupun saya juga tidak tahu ya, mengapa kesimpulan yang kita buat bersama tidak dipakai, lalu Pak Haji memilih bikin kesimpulan sendiri. Ibu, Bapak yang lain, coba apa yang dulu kita pahami bersama tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ingat ya, yang kita pelajari di kelas kita ini ya, bukan ikut pada kesimpulan sendiri, bukan pula kesimpulan guru di tempat lain.
Ya, ibu apa yang lain? Umi, Astir, mudhof ilah ya, mudhof ilah, jar majrur. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar, jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Iya, itu dia sebenarnya yang kita harapkan. Itu dia yang sebenarnya kita harapkan. Karena apa, ibu bapak sekaliannya? Ingat, kita sedang berbicara tentang susunan Susunan kalimat. Itu. Kita sedang apa? susunan kalimat. Iya, Buat kita sedang membahas susunan kalimat. Saya nggak tahu ya apakah ibu bapak memahami hal itu apa tidak ya. Bahwa yang kita pelajari dari awal yang namanya mubtada dan khobar itu adalah bagian yang menyusun kalimat. Saya nggak paham apakah kenapa sehingga ibu bapak sepertinya bukan memahami susunan kalimat tapi seperti orang berlomba, yaitu siapa yang dulu-duluan. Kalau kita bicara tentang susunan kalimat, seperti halnya kita berkata, susunan rumah tangga yang disebut dengan rumah tangga itu adalah susunan dari suami dan istri. Lalu nanti ditambah dengan anak, lalu ditambah lagi dengan cucu, tambah lagi dengan incu, dan sebagainya. Jadi di dalam rumah tangga itu izin ya, mohon maaf ya, bukan sok tua karena memang kenyataan saya bukan paling tua, anak-anak nih saya tuh. Izin nih Bapak sekalian, di rumah tangga itu kalau tadi kita sebut seperti susunan, jangan sampai ada ide siapa nih yang lebih dahulu maju, siapa nih yang lebih dahuluan. Apakah dalam rumah tangga itu harus suami yang lebih maju usahanya, ilmunya, karirnya? Kan nggak selalu. Kadang-kadang kita melihat kenyataan istri yang lebih maju. Betul, Bu Yuni? Ya, dia senyum-senyum itu. Kayaknya iya tuh kalau begitu mah. Gitu, padahal bilang iya aja gitu kan ini ngomongin konsep. Tuh, coba lihat tuh. Nah, kalau Bu Ratna sama Yayangnya nggak ada istilah dulu-duluan itu karena beliau berdampingan. Mau duluan istri mau duluan suami mau berdamping-dampingan suami istri tetap yang namanya susunan keluarga itu minimal ada suami, minimal ada istri. Bukan soal siapa yang dulu-duluan. Bagaimana Pak Haji? Betul begitu cara kita melihat keluarga? Gara-gara itu bahwa ismiyah mubtada di depan. Nanti nggak ada tuh. Suaminya lagi sakit, istrinya diam aja. Bawalah suaminya ke rumah sakit. Kan itu ada motor, nggak mau si istri. Kenapa? Karena keluarga itu suami di depan. Karena ismiyah itu isim di depan kata. Ya, betapa berat jalan hidup kalau dengan cara dulu-dulan begitu. Ah, kepanjangan nih Pak Guru ceritanya. Habis sih. Sudah sekian lama kita bersama. Sudah sekian lama kita bersama, masih perlu kita ingatkan kembali bahwa yang namanya jumlah ismiyah itu tersusun dari Isim dan mubtada dan khobar. khobar. Bukan soal dulu-duluan. Coba lihat pelajaran kita, coba. Fil madrasati tilmidun. Mau disebut jumlah apa kalau pakai teorinya Pak Aji, coba. Apa Pak Aji?
Ya. Mau disebut jumlah apa? Fil madrasati tilmidun. Belum ada susunan kalimat baru. Itu sudah kalimat itu Pak Haji. Coba lihat buku 1 kan ada fil baiti waladun. Coba lihat, coba lihat. Di buku 1 kita coba lihat. Ya, dibuka ya, dibuka. Daftar isi. Judul pelajarannya fil baiti waladun. Betul. Oh iya, pertanyaan ke-8. Nah, Fil coba bait. dilihat di kaidahnya. Benarkah itu belum jadi kalimat? Sudah kalimat bro. Ada. Betul. Bagus, Pak Bambang. Itu terdiri dari apa itu, Pak Bambang? Dan khobar, isim dan Mutada khobar. Iya. Ah, Coba dilihat iya, lagi. iya. Betul itu mubtada khobar. Mana mubtadanya? Fil baiti. Astagfirullahalazim. Jadi al-waladu, al-walad. oh khobar Pak Guru. Astagfirullahalazim. Maaf Guru, maaf. Iya, ya, dimaafkan. Seru ini. Belum Lebaran dah maafkan. Ditunggu ya ketupatnya nanti hari Selasa. Khobar Kita sarapan pakai ketupat ya. fil baiti. Coba apa? Fil baiti. Mutadanya Pak. Astagfirullahalazim. Apa? Fil baiti. Lihat bagian kaidah Pak Bambang kan ada tabel di situ dijelaskan ini nggak usah dikarang-karang ini kita. Oh, belum. Khobar muqaddam. Nah, itu dia. Terus mubtada'nya mana? Halo. Betul. Mubtada'nya mana? Waladu, Waladun. Nah, itu kan nggak bisa disebut sebagai jumlah apakah gitu gara-gara yang mengawalinya adalah harfu jar. Nah, tapi kalau pakai ilmu kita itu susunan kalimat kita mengatakan jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Khobar. Bolehlah mubtada di belakang, bolehlah khobar di depan dengan ketentuan yang berlaku. Itu dapat itu bahwa itu adalah jumlah ismiyah. Izin ya, Pak Haji, bukan mau menceramahi ya, tapi mensyukuri bahwa kita dulu pernah punya ilmu sesederhana itu. Ini yang namanya keluarga sing penting, ada suami, ada istri. Tuh. Bahkan zaman sekarang itu ada yang bertukar peran begitu. Karena istrinya tidak sabaran, nggak mau ngurus anak, takut anak jadi korban. Si ayah karena bisa menahan diri, dia yang menghandle urusan rumah tangga. Apa nggak boleh begitu? Bolehlah karena ada ketentuan berlaku. Tapi tetap saja itu disebut sebagai keluarga. Karena tersusun dari ada suami dan ada istrinya. Walaupun nanti tidak ada anaknya. Atau bisa jadi anaknya sudah ada duluan. Karena mereka adalah duda dan janda yang menemukan cinta di usia senja. Boleh saja. Itu namanya pernikahan itu bukan suaminya duluan, bukan istrinya duluan. Malah ada anak yang butuh ayah, ada anak yang butuh ibu. Itu kan duluan-duluan. Semoga ini berkenan ini disimpan, dipakai oleh Pak Haji ya. Kita lanjut berikutnya. Apakah Pak Nomor Bambang sudah menyiapkan tadi nomor 4 dengan mempertimbangkan bahwa al
At-tilmidhu sebagai fa'il. Ya coba Pak Guru ya. Ya, silakan. Nomor 7. Ustaz. Ana uhibu an yatakallama tilmidu bil lugati arabiyata. Iya, bagus. Coba ditingkatkan lagi ketelitiannya. Ana uhibbu Menaknya tidak an panjang. Ana. ya ya. Ana uhibbu an yatakallama Uhibbu. tilmid. Uhibbu. Oh ya. Ana Bukan. Nunnya uhibbu nggak panjang. Iya. ana anna uhibbu an yatakallama tilmidu At bil at at lugati at 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 tilmidhu. tilmidu. Ana uhibbu Uhibbu. an yata Uhibbu. oh ya ya. Baknya satu ketukan yang hidup. Ana Uhibbu. 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 ya. Ana uhibbu an yatakallama at at-tilmizu bil lugota Ada bil bibi lugoti bibi 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 bibi. ya bil lugoti arabiyata Al. bil lugoti Bil lugati. arabi bil lugoti arabiyata. Al arabiyati. Oh ya 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 bagus ya. Al al arabiyata. Al arabiyati. Oh ya. Al 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 arabiyati. Iya. Ana Kenapa al arabiyati kira-kira apa Bambang? eh sebagai naat bagus. Iya keren, mantap, mantap, mantap. Terima kasih Pak Bambang, sudah bikin hati saya senang. Ya. Oke, ibu-ibu, bapak yang lain, apa ada yang berbeda jawabannya dari yang tadi ya, dari jawaban Pak Bambang, apa ada? Ini ligotil arabiyati ini ya. Ada? Pak Bambang yang nomor 4 ya. 4. Nomor 6 3. bagus. Pak Bambang itu nomor 6, Ibu Bapak sekalian. Oh, nomor 6. Ada yang berbeda jawabannya dari Pak Ail, Bambang untuk nomor 6? ail, Bil aal 5. Aal 5 kalau saya. Aal 5 arabi. talmiz bil lugotil arabiyata. Arabiyati. Ada yang berbeda dengan Pak Bambang? Ya, saya jawabannya al 5. Ya, berbeda ya. Berbeda. Ya, boleh Bu Dian dibacakan untuk kita jadikan pelajaran bersama. Ana uhibbu an a'alima talmizu bil lughatil arabiyati. Iya, apa idenya Bu? Saya suka belajar. Saya suka belajar mengajar bahasa Arab. Iya, mohon maaf Ibu. Jawaban Ibu membuat saya agak deg-degan karena Ibu mengucapkan dua ide sekaligus. Satu saat Ibu mengatakan belajar, satu saat Ibu mengatakan mengajar. Bantu saya untuk fokus hanya dengan satu ide saja. Apalagi ini belajar dan mengajar itu bertolak belakang 180 derajat Celcius Fahrenheit.
Yang mana ide ibu? Belajar apa mengajar? Mengajar. Iya, bagus. Ibu yang mengajar atau siapa yang mengajar dalam ide tersebut? Eh, eh, saya istilahnya Iya, di sini bagus. anak Iya, ibu. bagus. Ya, izin melanjutkan ya, Alin. Bu. Mm. Ibu mengajar siapa dalam ide tersebut? Mengajar murid. Iya, bagus. Dalam ide tersebut, kalau ibu mengajar murid, maka murid, kalau dalam versi bahasa Indonesia, sebagai apa? Murid sebagai yang diajar, yang Ya, istilah dalam struktur kalimat namanya apa, Bu? maf'ul bih. Wah, luar biasa. Kita masih bicara bahasa Indonesia, Ibu sudah loncat ke bahasa Arab. Oh, Coba lihat, apa cocok atil midu sebagai maf'ulun bih? kalau a'lamu Bu at-Tirmidzi. Dian, Iya, boleh sebentar saya Pak dapat Budi, saya lagi perhatian? Cocokkah atil mizu sebagai maf'ulun bih? mudhof ilaih. Bu Dian, pertanyaannya bukan begitu. Saya tanya, Nggak cocok. cocoklah atil mizu sebagai maf'ulun bih? Eh, at-Tirmidzi. Apa cocok atil mizu sebagai maf'ulun bih? Dia sebagai kan, depannya kan berarti kalau di depan berarti dia fiil, di belakangnya jadi fa'il ya Pak Oke. Guru. Boleh saya bersiteguh pada pertanyaan saya semula sampai Bu Dian berkenan menjawabnya. Apa cocok atil mizu sebagai maf'ulun bih? Tidak cocok Ya, mengapa dia tidak cocok? karena dia di depannya kan ada Jangan lihat kemana-mana, fokus ke atil mizu. Jangan lihat kemana-mana, fokus ke atil mizu. Mengapa atil mizu tidak cocok menjadi maf'ulun bih? karena di belakangnya domah Jangan, oh, jangan, mansub jangan di belakangnya. Itu namanya di akhir. di akhir Iya. di akhir. Nah, kalau begitu kalimat Ibu perlu diubah karena ide yang tadi Ibu sampaikan memposisikan siswa sebagai objek, memposisikan at-tilmidzu sebagai maf'ulun bih dengan keberadaan dommah di akhir kata at-tilmidzu tidak mungkin dia menjadi maf'ulun bih. Itu ya Bu ya. Tidak. Ya, Oke, bagus. Ada yang lain yang beda dari Pak Bambang, beda dari Bu Dian untuk nomor 6? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini, pertanyaan ini untuk selain Bu Dian. Nah, kenapa Bu Dian nggak ikut? Bu Dian dapat banyak dari saya tadi pertanyaannya. Yang lain masih anteng-anteng belum kebagian. Khawatir nanti jemputan datang. Lagi asik-asik duduk ya, Pak Bambang. Temen Bu Yana datang menjemput. Jadi saya bagi yang lain ya kesempatannya. Oke. Ya Pak Guru. Ya, coba ibu-ibu, bapak yang lain, ulangi jawaban Bu Dian di nomor 7 tadi. Kacang mahal, kacang mahal, kacang mahal, kacang mahal. Hadhihi hadhihi bintu
Aman. Iya, nanti kalau sudah ada yang ingat, kabarkan ya. Budi. Baik, Ibu-Ibu sekalian. Apakah sudah dikonfirmasi jawaban Bu Dian untuk nomor 7? Sudah, saya tadi sudah tanya. Oke, Maaf, tadi sudah ada ya. tamu lama. Nah, pertanyaannya sekarang, pencarian pendalamannya, untuk ibu-ibu, bapak selain Bu Dian ya. Pertama, itu nomor 7, jumlahnya namanya jumlah apa? Satu. Tuh. Jumlahnya jumlah apa? Ya, Terus kalau itu dikenali sebagai jumlah ismiyah, beritahu kita mana mubtada'nya, mana khobarnya. Kalau itu jumlah fi'liyah, beritahu juga mana fi'il, mana fa'ilnya. Begitu ya, nanti Pak oh Afif ya. akan memberikan tanggapan, Ya, ya. ya, 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 ya. Bu Yanah akan memberikan tanggapan, Pak Bambang akan memberikan tanggapan, Bu Yuni akan memberikan tanggapan, Bu Dewi akan memberikan senyuman kepada yang di sampingnya. Bu Yayah juga akan memberikan tanggapan. Tolong dipikirkan terlebih dahulu ya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ya, dipersilakan Pak Afif, apa tanggapannya? Hazi bintu mubtada khobar yang diberi oleh Hazi. Pertanyaannya itu Pak Pip, ismiyah apa fi'liyah dulu jawab. Ya, Bu, ini yang hadhil itu. Hazi Tadi pertanyaan Pak Guru pertama kan ini jumlah fi'liyah apa ismiyah. Bentuk Terus kalimatnya. dua apa? Diurutin Jumlah- jawabannya Mas. Ya, betul. Bu Yuni betul. Itu kan hebat itu ingatan Bu Yuni. Pak Habib lupa, Bu Yuni ingat. Ya. Jadi, tentukan pertama-tama nomor 6 itu, bukan nomor 6, 7. nomor 7, mohon maaf. Itu kan saya lupa Oh. tuh Bu Yuni ingatkan saya. Nah, tuh. Maka biasa aja ya, biasa aja. Itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah, mana fi'il, mana fa'ilnya, gitu. Hazihi mubtada bintu khobar. Terus yang lain, Jadi kalau saya sama Pak Guru jumlah sabar dulu ya, ismiyah sabar jawabannya. dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Ini hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Senin, hari Selasa. Bolehlah Bu Nyuli nanti nyetirnya di hari Selasa. Ya wes, ya wes. Silakan Pak Afif. Yang lain gimana? Ini satu ini doang Pak Guru, satu tanya sama Ya nggak apa-apa. Kalau itu berangkat dari perkiraan awal, boleh diubah perkiraannya. Udah ketemu ini mubtada'nya, sudah ketemu ini khobarnya. Lalu yang tidak termasuk ke dalam mubtada dan khobar, apa penjelasannya? Secanggih itu ilmu kita kalau kita pakai semua itu. baru terdiri dari fi'il dan fa'il. Tegak. Yuridu an satu termasuk satu kalimat lagi. Oh, suaranya ngebut. Betul sudah itu aja. Betul itu Putus-putus. sudah. Ya, gitu. Oke baik. Terima kasih Pak Haji. Berikutnya Bu Yana.
Kalau saya mah itu pi, apa namanya mubtada, khobar, maf'ul bih kalau saya dan tambahan antam saha saburo Apa ya? itu Pak. Yang Jadinya mana mubtada itunya? Ibu bilang mubtada tapi nggak nunjukin mubtadanya mana. Ibu bilang khobar, tidak nunjukin khobarnya mana. Ibu bilang maf'ul bih, nggak nunjukin maf'ul bihnya mana. Saya keder kan jadinya mikir sendiri. hadhil bintu mubtada turidu ini apa sih fiil. Jadi khobar kalau nggak salah. Gitu Pak kalau saya. Sudah, begitu aja. Iya, Yang antam lain, saha mau diapain yang lain? maf'ul bi antam saha karena Antam saha maf'ulun bih. Gitu. maf'ul objek. Nah, saburoh tambahan. Mm-mm. Kalau Tambahan saya apa gitu. namanya? Kan bahasa Arab banyak tambahan. Ada tambahan berupa keterangan waktu, ada tambahan berupa keterangan tempat, ada tambahan berupa sifat, ada Mudah tambahan bukan sifat, ada tambahan berupa objek. Tambahan mana? Jangan-jangan ibu mikirin tambahan penghasilan nih. Wah keren ibu ya. penghasilan. Cina gitu Kalau loh. Dalam belajar bahasa iya, Arab juga tetap mikirin tambahan penghasilan. tambahan begandeng, begandeng satu. Ini namanya biasanya kalau namanya begandeng bukannya mudop ileh. Yang mana? Kalau begandeng Mudof ilaihnya mana? Mana mudofnya, mana mudof ilaihnya? saburoh kan karena di depannya Asaburoh tamsaha apanya? ini tamsaha ini Tamsaha mudop apanya? mudop. Iya, bagus. Ibu kayak nggak dengar diskusi saya dengan Bu Dian kalau ngomongnya begitu tadi. Kasihan Bu Oh Dian berjuang. iya. Tetap bilang, tapi nggak apa-apa ya. Sudah punya usaha. Tuh ya, saya kalau bilang begitu ya bercanda aja ya. Tapi saya bahagia nih Bu Bapak sekalian berusaha. Tidak menyerah pada kata lupa, 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 palu, lupa, palu, lupa, lupa. Lalu Silakan terus Pak ya Bambang berikutnya. Komentar dan penjelasannya Pak Bambang. predikat. Oh bisa juga. Eh, tadi saya nggak dengar Pak Guru mengenai diskusi sama Pak Bu siapa? Bu itu yang nomor 7. Tuh. Iya, silahkan. Ah, Tidak apa-apa. Pak Nanti Bambang, pendapat rekamannya Pak Bambang diputar kembali. oke. Bisa suami, bisa istri, bisa teman, gandeng. Silakan Pak Bambang. hadihil bintu. Hadihinya mutada, bintunya khobar. Oh, ada. Turidu ini ya. Turidunya mengerjakan. Turidunya fiil mudhari ya. Fiil. An tamsahal saburota. Menghembuskan. Antam sahal saburota. Antam sahal. Sudah Pak Bambang?
Udah Pak Guru itu Pak Ya, Guru yang bisa baik, begitu. terima kasih. Berikutnya, silakan yang mau memberikan pandangannya. Yang berikutnya, silakan. Buyun. Anak guru. Mana si Bu Yuni? Duduk mubtada antam saha saburota khobar. Khobar sebagai maf'ul bih. Jumlah Luar ismiyah. biasa. Ada istilah baru, khobar sebagai maf'ulun bih. Yang paling menarik sebenarnya pernyataan Bu Dian tadi itu. Ya, itu fa'il dari domir katanya. Maksudnya apa ya fa'il dari domir ya? Oh, maksudnya mungkin fa'il berupa domir kali ya begitu ya. Tapi ya karena ada tamu tadi nggak jadi kita dalami. Oke, silakan berikutnya. Bu Yuni, pandangan, masukan, dan penjelasannya. Itu jumlah ismiyah Pak Guru. Iya, bagus. Hazihinya mubtada, al bintunya khobar. Iya, bagus. Terus? Kali jumlah. Udah. Iya, Terus apa? baik. Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Saya coba Jangan Ibu, ada jangan. Ibu mau udah kebanyakan. Nanti overdosis. Nanti overdosis. ya maksudnya yang tadi Kan katanya selain kemudian. Iya, selain Budian, nanti Ibu ntar overdosis nanti. Baik ya, Ibu-ibu sekalian. Itu Ya. coba lihat jawabannya ada di materi di buku 1. Satu. Iya nih. Ya, nanti ya cari itu tadi. Wah, jawaban saya benar nih setelah menelaah buku ini, ya gitu. Lalu bilang yang lain, wah, jawaban saya keliru nih setelah menelaah pelajaran sekian-sekian di buku 1. Oke, kita tinggalkan nomor 7 dengan segala dinamikanya itu sampai tadi ada curhatan lupa masa lalu, tapi rasanya tetap teringat. Ya, kita lanjut dengan nomor 9. Siapa nomor 9? Bu Suryana. Silakan Bu Oh Suryana. nggak ada 8 dulu Pak Guru. Kenapa? Habis nomor 7 langsung 9 nggak ada 8 dulu. Udah tadi nomor Kan 8 udah. sudah. Pak Hafid tadi sudah. Oh. Ya, maaf. Itu nomor 7 diomongin udah tuntas, Pak. Belum, kan Ibu Bapak harus belajar dulu nih biar mengobati Oh, lupanya. gitu. Ya. Kalau dibulak-balik kalau main silat tuh. Nih kalau ditonjok begini, gitu. Ini mulain. Iya. Al ustadzu yuridu an yahdurat toliba muhadorota. Iya, bagus. Silakan ditingkatkan kualitas bacaannya sepotong-sepotong, perhatikan pakai al atau tidak. Monggo. Ya. Al ustadzu yuridu an yahdurat tolibal muhadorota. Iya, bagus. Apa idenya, Bu? Itu si guru senang kalau muridnya menghadiri apa sih namanya itu kajian. Iya, oke, bagus. Nah, saya ingin memastikan bahwa saya tidak salah dengar. Apa yang Ibu baca? Bagaimana Ibu membaca kata setelah titik-titik? Yahduro. Kata setelah titik-titik. Setelah titik-titik
Unmute. Itu namanya setelah sebelum titik. titik-titik. Arab itu iya. dari kanan ke kiri, bukan Indonesia dari kiri ke kanan. Berarti setelah titik-titik itu ada di sebelah Ya, itu. kiri. Oh iya, ini toh. Si toh. Ya, Si silakan Tolib. dibaca. Liba. Si Tolib. Iya, silakan dibaca dengan lengkap. Tolib. Liba. Ya, bagus. Kenapa at-toliba bukan at-toliban? Kan ada itu dia. Ada lam alif, nggak boleh. Nggak boleh Bagus. Kalau double. orang bilang alif lam, ibu bilang lam alif karena Alif. ibu baca dari kiri ke kanan. Selanjutnya, apa pertimbangannya? At-toliba bukan at-tolibu, bukan pula at-tolibi. Mudhof. Iya. Apakah mudhof harus pakai fathah akhirnya? Ngomongnya apa ya saya? Ya, jawab Nonantisnya harus tuh. apa Saya tidak gitu doang. ya, sebenarnya Pertanyaan nggak saya, pakai Ibu jawab iya atau tidak. Kalau bingung iya nanti atau bisa. tidak ya tadi itu tuh saya lupa tuh. Ya, Lupa. apakah Kalau mudhof harus fathah ujung akhirnya? iya Ya, biasanya. itu keliru, itu Ya keliru, kan itu makanya keliru. biasanya nggak pakai Itu bisa A, bisa keliru, I. itu Ya, keliru, Pe? itu keliru, itu keliru. Keliru, benar keliru. Mudhof itu, Ibu Bapak sekalian ya, Ya, tergantung ada posisinya di dalam kalimat. kalimat. Mudhof kalau menjadi mubtada ya marfu, mudhof kalau menjadi khobar ya marfu, mudhof kalau menjadi maf'ulun bih ya mansub, mudhof kalau jadi mudhof ilaih juga majrur, mudhof kalau dia terletak setelah harfu jar dia Majrur. Kalau saya majrur. Oke, gitu doang bagus. tuh. Sekarang kita minta pertanggungjawabannya. Kalau at-thalib adalah mudhof, mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaih ini muhadharata. Apa bisa mudhof dan mudhof ilaih sama-sama pakai lam alif seperti kata ibu, alif lam seperti Manut. kata yang lainnya? Ini mah manut, ini mudhof jadinya. Manut. Apa bisa mudhof ilaih sama-sama pakai lam alif seperti kata ibu, sama-sama pakai alif lam seperti kata yang lain? Kalau dilihat dari kelihatan ininya mah, ini manut naat. Kalau Ibu dilihat mestinya dari jawabnya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa. Nah, Iya. gara-gara Jadi ibu gimana? melanggar dua hal itulah terjadi kekacauan di negara Konoha. Kekacauan pertama karena ibu mengatakan bahwa mudhof harus fathah, tidak harus. Yang kedua Tidak adalah perlu. karena ibu melihat sama-sama pakai alif lam, ibu bilang itu mudhof ilaih. Itu berkebalikan seperti siang dan malam. Oke, kita lanjut terakhir, silakan. Ya. Yuni sekarang. Ya. Lan yang jahal kaslana fil imtihani. Iya, bagus. Apa idenya, Ibu? Tidak akan berhasil. Mm-mm. Hmm, Siapa yang tidak akan Dalam- berhasil? Dia tidak akan berhasil Siapa dalam yang ujian. tidak akan berhasil? Siapa yang tidak akan berhasil? Di sini yang jahat itu dia,
Eh, Siapa dia itu? Orang yang malas. Laki-laki. Apa Pak Laki-laki. Afid? Dia itu. Kaslan. Si Kaslan itu laki-laki. Apa Bu Yuni? Dia yang tidak akan berhasil itu. Kaslan, Si laki-laki. Al-Kaslan. Apa Bu Yana yang tidak akan berhasil itu? Siapa yang Al-Kaslan. tidak akan berhasil itu? Yan jahal kaslan fil imtihani. Dia tidak akan berhasil. Ya dia siapa yang Ibu bicarakan? Ya laki-laki. Ya laki-laki itu siapa? Laki-laki yang bagaimana? Domir-domir yang ngumpet, Ibu domir-domir yang pakai nempel. ngumpet segala. Ibu mah yang terang-terang aja. Siapalah yang mencuci otak Ibu pakai ngumpet-ngumpet segala begitu. Ya tuh kita urusin yang terang-terang aja. Ibu-ibu Ya Allah. bapak yang lain, siapa yang tidak akan lulus di nomor 10? Orang malas. Orang Kaslan. malas. Orang malas, Bu Yaya. Ibu-ibu mah aman, ibu bapak nggak malas, pasti akan lulus. Apalagi ibu-ibu sudah mulus dengan skincare-nya. Nah sekarang, tuh ya, Bu Yaya tadi sudah paham siapa yang tidak akan lulus. Orang malas. Orang yang Ya, Orang yang orang yang malas tidak akan sukses. Orang yang malas tidak akan lulus. Tidak lulus dalam apa, Bu Yaya? dalam ujian. Ya, bagus. Apakah pemahaman tadi sudah menjadi dasar dalam membaca dengan benar? Malas tidak akan lulus. Bu Yaya, iya. saya Iya, ya. mau tanya. Bener aku jadi tahu. Apakah pemahaman bahwa orang malas tidak akan lulus dalam ujian sudah menjadi pertimbangan dalam membaca nomor 10? Oh iya, ininya ya, ini belakangnya Bu ya. Yaya, AIU-nya. saya menunggu jawaban. Iya, AIU-nya tuh Bu yang Yana, bikin kita. jangan. Bu Yana, kita nunggu Bu Yaya. Disamber terus ini sama Bu Yana. Bu Yaya. Aduh ya Allah. Iya ya bener nih. AIU-nya yang Tuh kita Bu Yana. Aduh saya mute ya, mohon maaf ya Bu ya. Tuh, saya matikan. Tuh. Silakan Bu Yaya, sudah saya amankan Bu Yana. Itu. Tidak akan berhasil. Orang yang malas orang yang malas tidak akan berhasil di dalam ujian. Iya, Itu, Pak pertanyaan saya, pemahaman tadi sudah dijadikan dasar tidak dalam membaca dengan benar? Diulang. Ulang ya Pak Guru. Enggak, pertanyaan saya sudah apa belum? Berat ini kayaknya Pak Habib dulu kebayang susahnya nembak Bu Yaya. Lu mau nggak sama gua? Jawabannya ke sana, mau nggak sama gua? Padahal iya gitu kan langsung nikah kalau bilang iya. Ya, ini titik-titiknya itu Pak Guru yang jahat saya tulisnya. Iya betul. Pertanyaan saya, pemahaman tadi sudah dijadikan dasar apa belum? Sudah. Sudah atau belum? Nah, oke, kalau begitu sudah, kan kita langsung resepsi ini. Maaf. Kita akan segera kirimkan undangan nih. Ya, silakan. Apa bunyi undangannya? Bunyi kalimatnya nomor 10 silakan. Lan yang jahal Hal. kaslana fil imtihani. Iya, bagus. Apa pertimbangannya Al-Kaslana? Bukan Al-Kaslanu, bukan Al-Kaslani. Sebagai apa dia di situ? Apa mau dikasih pilihan oleh saya?
Kaslani Pak Guru. Mudhof Ibu mah ilaih. main petak umpet deh. Mengapa Al-Kaslana bukan Al-Kaslanu, bukan Al-Kaslani? Kita tuntaskan dulu soal tanggal. Ini mau bikin undangan. Jangan diubah-ubah terus tanggalnya. Kasihan nanti teman menyesuaikan jadwal. Pertanyaannya, mengapa Al-Kaslana bukan Al-Kaslanu, bukan Al-Kaslani? Kaslani Pak Guru. Jangan begitu atuh. Kan sebagai Ibu mudhof jawab ilaih. aja dulu mengapa Al-Kaslana. Kalau nanti ibu mau ubah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Iya. Wallahi nggak apa-apa. Ikhlas ridho saya ibu ubah. Tapi jawab dulu Bu. Mengapa Al-Kaslana? Ini di sini kan tadi bacanya lan gitu, ada lan gitu. Terus? Terus nggak, ini yang jaha kan, Iya lam yang betul. jaha. Oke terus? Tadi kan kaslana ya, salah Iya ya, Pak Guru. betul. Itu yang kita ingin tahu. Mengapa dia Al-Kaslana? Salah kali Pak Guru. Nah, enggak, saya mau tahunya kenapanya itu. Soal salah benar mah enggak penting. Saya mau tahu kenapanya. Itu maf'ul bih bukan ya? Iya, bagus. Maf'ul bih Salah dari nih. kata mana? Ini kaslana sifat. Berarti salah. Kaslani Pak Bu, Guru. maf'ulun bih dari kata mana? Maf'ul bih ya. Kaslanu kali Pak Guru deh, nggak tahu deh. Bukan, pertanyaannya Ibu tadi mengatakan dibaca al-kaslana karena maf'ulun bih. Pertanyaan berikutnya, al-kaslana maf'ulun bih dari kata apa? Bukan maf'ul bih bukan. Ya, kita susah dialog. Baik, Alhamdulillah Bapak sekalian, walaupun waktunya sudah terlewat, kita syukuri nikmat yang Allah beri. Mari kita genapi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah rebahan aja Bu Yana, saya juga mau ikut ini. Ini ternyata saya mengakui, mengapresiasi perjuangan Pak Aktif mengejar Bu Yayah ke sana kemari, walaupun belum ketemu tanggal yang pasti. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Iya sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada canda-canda yang berlebihan ya. Ya, Ya, Bu Guru. peace ya. Mohon.